Saya nemuin keyboard gaming RGB di bawah 100.000 dari brand terkenal. Ini kira-kira kualitasnya gimana ya? Langsung aja yuk kita review. Assalamualaikum Sobat Viz TV, selamat nih yang habis libur lebaran nih, pada kemana aja nih? Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, jadi pas banget memang di lebaran ini kalian pasti beli baju baru, sepatu baru, celana baru ya. Dan ternyata PC saya minta keyboard baru karena memang keyboard lamanya yang Vantex KX302 nya itu tiba-tiba mati ya. Kayaknya rusak di kabelnya. Akhirnya kita dapat Vantex yang RGB juga, tapi ini harganya di bawah 100 ribuan. Oke, daripada penasaran langsung aja ya. Ini kita unboxing. Ini adalah Vantex K515 Shikari Gaming Keyboard yang pasti sudah RGB dengan berbagai macam fiturnya. Kayak lifetime-nya 8 juta klik loh. Oke, tampilan bawahnya seperti ini ya. Di sini ada kodenya, pastikan 515 Shikari. Jangan sampai salah kalau kalian mau beli yang sama. Totalnya ada 104 tombol ya di keyboard ini. Kemudian untuk bentuknya nanti transparan, jadi ada backlight-nya juga. RGB-nya ada dua macam warnanya. Langsung aja ya, ini kita unboxing dulu biar kita lihat isinya ada apa aja. Oke, yang pertama ini adalah buku manualnya atau buku petunjuknya. Di sini biasanya kalian butuh untuk melihat cara kontrol dari backlight-nya ya atau lampu RGB-nya. Di sini juga ada kartu garansinya tuh ya. Jadi lengkap. Untuk bahasanya ada Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi resmi pastinya. Terus kemudian untuk keyboardnya dalamnya seperti ini ya. Kesan pertama dari keyboard ini ya, karena saya sebelumnya pakai keyboard yang berbahan aluminium metal ya, campuran ya. Ini kan bahannya full ABS plastik ya. Jadi agak beda aja. Tapi di sini keren ya, ada logo Vantex-nya tuh di tengah-tengah. Jadi ini yang beda dari sebelumnya. Oke, jadi memang cukup ringan karena memang biasanya megang yang berat gitu keyboardnya. Dan di bagian belakangnya ada karet biar dia itu seret ya. Jadi nggak gampang geser-geser. Kemudian ada bagian ergonya juga di atas, itu bisa dinaikkan ya. Sehingga tangannya tuh lebih nyaman. Nah ininya biasanya saya naikkan supaya kita nggak pegel gitu ya di saat pakai ngetik. Oke, jadi ini full plastik ya, mau depan mau belakang. Dan untuk kabelnya ini standar sih, jadi nggak bisa dibilang tipis, nggak bisa dibilang tebel juga gitu ya, standar aja. Dan untuk koneksi portnya ya, ini juga standar. Biasanya kan ada yang emas gitu ya, dilapisin gold, tapi ini standar semua. Oke, untuk panjang kabelnya setelah saya ukur itu kurang lebih 1,5 meter, jadi lebih pendek dari yang punya saya sebelumnya. Karena pas saya mau colok tadi ternyata nggak nyampe, jadi kita harus memperpendek jarak ke PC-nya. Oke, kemudian setelah kita nyalakan, ini dia RGB-nya kelihatan di sini ya. Ingat ya, ada dua model RGB-nya. Nanti kita tes semua. Dari sini sih kalau ada lampu ya, ada cahaya, ini kelihatan semua tombol QWERTY-nya aman ya. Kemudian kita bisa nyalain semua fitur yang ada di sini. Itu juga nyala, ada indikatornya, jadi kita tahu apakah numlock-nya on, terus caps lock-nya on gitu. Dan yang paling unik adalah spasinya, ini lebar dan lebih panjang ke bawah tuh ya. Karena posisinya offset, ini memang nyaman banget sih untuk main gamenya ya, karena kita butuh spasi yang benar-benar lebar supaya jempolnya tuh nggak kepleset. Terus kemudian untuk ngetik ini sebenarnya keycaps-nya itu agak melengkung sedikit doang, tapi ya melengkungnya, jadi tetap cukup nyaman ya dipencet. Buat saya sih nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya beda jauh ya, karena yang sebelumnya kan tebel keycaps-nya, kalau ini dia tipis gitu ya untuk bagian pinggirnya. Oke, sekarang kita tes untuk mode dari backlight-nya, RGB-nya. Oke, pengaturannya FN ada di sini ya. Ini kita matikan lampunya supaya lebih jelas ya, lampunya, warnanya semua real ya. Ini kondisi mati dia terlihat QWERTY-nya, tapi di saat kondisi gelap ruangan ya, kita matikan lampunya. Ternyata agak sedikit samar ya tulisan dari hurufnya tuh ya kan, kalian bisa lihat ya. Ini adalah mode kedua di mana lampunya itu bisa diatur ya. Terus kita bisa terangin, kita bisa gelapin lampunya juga. Terus kita juga bisa mempercepat perubahan cahayanya. Oke, ini kita tes untuk cahayanya, kita turunin ya. Nah, ini ada sekitar 5 level ya, sampai yang maksimal paling terang. Jadi kalian kalau terlalu silau bisa dikurangin. Kemudian ini adalah untuk mengatur kecepatan dari efek lampunya tuh ya.
Jadi di sini terlihat jelas ya perbedaannya, ini lebih kedap-kedip cepet. Kalau saya pribadi sih nggak enak juga terlalu cepet ya. Jadi lebih senang yang smooth seperti ini perpindahannya. Jadi lebih lambat. Jadi nggak berasa gitu ya. Kalau tadi klapnya kayak disco gitu. Dan yang paling penting di sini adalah ketika kalian capek kali ya, RGB-nya nyala terus, kalian juga bisa matiin kok. Jadi tinggal pencet aja tombol yang di samping FN ya, itu logo seperti lampu gitu. Kalian klik itu dia akan mati. Jadi seperti inilah suara dari keyboard RGB di bawah 100.000. Jadi gimana pendapat kalian? Kalian suka yang berisik atau suka yang silent? Oke, itu tadi reviewnya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut saya di harga yang nggak bisa dinego lagi ya, ini di bawah 100.000 dengan segala macam fitur yang kita dapat, ini menurut saya udah mantep ya, udah oke lah. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi bagi sobat yang lagi nyari keyboard gaming RGB murah meriah ya. Ditambah lagi nih kan dari brand terkenal juga, jadi pasti punya garansi. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.